Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Saya akan menyampaikan jawaban tes awal praktikum biokimia tentang analisis urin pada penderita diabetes. Langsung saja, nomor 1, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Komponen urin manusia diantaranya yaitu ion Ca2 positif atau ion kalsium, ion magnesium, iodium klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Nomor 2, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Sifat-sifat fisika urin secara normal diantaranya adalah berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dan siklus nitrogen. Perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen, yaitu pada siklus nitrogen ada beberapa tahap seperti amonifikasi atau pengubahan senyawa biopolimer nitrogen organik menjadi amonia. Nitrifikasi, dalam kondisi aerob amonia yang teroksidasi oleh bakteri menjadi nitrat. Fiksasi nitrogen, sedangkan pada siklus urea yang merupakan konversi amonia atau NH3 menjadi urea, NH22 kali CO, pada siklus nitrogen ini terjadi di alam pada tanaman, sedangkan pada siklus urea terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jelaskan tahap-tahap siklus urea. Siklus urea ini terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1, ion amonium NH4 atau NH4 positif bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi atau ATP. Tahap yang kedua dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugos fosfat dilepaskan. Tahap yang ketiga, dengan peran enzim arginosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat, menghasilkan L-arginosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi atau ATP. Aspartat dihasilkan di mitokondria oleh proses transmase dan diangkut ke sitosol. Aspartat merupakan sumber atom nitrogen kedua dalam urea. Dengan peran enzim arginosuksinat liase, L-arginosuksinat dipecah menjadi fumarat atau kerangka karbon dari L-arginosuksinat dan L-arginin, prekursor langsung urea. Tahap yang kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O atau air terdapat L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Ornitin kemudian ditransport balik ke dalam mitokondria dan siap bergabung dengan molekul karbamil fosfat lainnya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan oligouria? Jawabannya, oligouria adalah kondisi ketika jumlah urin yang keluar sedikit atau jarang buang air kecil. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam pada bayi, kurang dari 0,5 ml kilogram per kilogram berat badan per jam pada anak-anak, dan 400 ml per hari pada orang dewasa. Selanjutnya nomor 6. Apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam adalah untuk menghambat perubahan susunannya agar tidak terjadi dekomposisi urin, dan pemeriksaan akurat karena penyimpanan urin tanpa pengawetan dapat menyebabkan dekomposisi urin, sehingga hasil pemeriksaan kurang akurat. Pengawet urin yang umumnya digunakan seperti asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 atau asam nitrat pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Urin yang ditambahkan asam nitrat pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut menunjukkan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin,
atau urobilinogen. Penambahan asam nitrat pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Nomor 8. Pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian didihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada, menandakan ada protein, sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Urin terkoagulasi karena protein dalam urin dipanaskan, sehingga protein dan fosfat terendapkan, dan penambahan asam asetat untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Ion H positif dari asam asetat terikat pada gugus COO negatif, sehingga akan mempengaruhi kesetimbangan dan pengkutuban dari molekul protein, serta menyebabkan rusaknya konformasi protein dan terganggunya stabilitas protein. Nah, di sini bisa dilihat protein dapat mengendap atau terkoagulasi. Nah, kemudian ion H positif dari asam asetat itu akan bereaksi dengan CO- dari molekul protein. Nah, di sini akan terjadi ketidakseimbangan pengkutuban dari molekul protein itu sendiri, sehingga stabilitas protein itu terganggu. Nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Ini adalah reaksinya. Prinsip uji Heller yang itu terbentuk lapisan endapan atau terbentuk cincin bila protein bereaksi dengan asam nitrat. Ini asam nitrat bila ditambahkan perlahan-lahan. Nomor 10, sebutkan makna uji Benedict semi kuantitatif pada analisis urin. Makna uji Benedict semi kuantitatif pada analisis urin adalah uji kualitatif yang menunjukkan adanya glukosa pada urin. Dengan prinsip reaksi Benedict yang mengandung putih sulfat dalam suasana basah akan tereduksi oleh gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas menjadi peroksida berwarna, dan uji semi kuantitatif pada uji ini dilakukan dengan membandingkan intensitas perubahan warna pada sampel urin dengan sampel glukosa dengan konsentrasi berbeda. Uji Benedict tidak spesifik pada glukosa karena apabila terdapat zat lain yang memberikan sifat pereduksi akan menunjukkan hasil positif. Nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Ini adalah rumus molekul dari kreatinin. Rumus strukturnya dari kreatinin. Untuk menentukan atau melakukan uji penetapan kadar kreatinin urin itu dapat dilakukan beberapa tahapan. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk larutan belangkonya. Ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml Aquades, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian pada larutan standar 1 dan standar 2, ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2. Kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian pada larutan uji 1 dan uji 2, ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml urin, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Selanjutnya nomor 12. Uji indikasi atau Obermeyer, sebanyak 8 ml urin dan 8 ml per reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Senyawa berwarna biru indigo berasal dari asam amino triptofan yang berkombinasi dengan sulfat melalui proses konjugasi sehingga membentuk indikan atau indoksil sulfat. Nomor 13, pada uji benda keton atau Rothera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes natrium nitroprussida dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit, hasil positif ditandai oleh warna ungu.
Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Yang menyebabkan adalah adanya reaksi antara natrium nitroklorida dengan asam asetoasetat dan aseton yang merupakan benda keton dalam urin, sehingga urin dapat dinyatakan positif mengandung benda keton. Nomor 14, jelaskan peran enzim arginosuksinat liase. Peran enzim arginosuksinat liase adalah memecah L-arginosuksinat menjadi fumarat, kerangka karbon dari L-arginosuksinat, dan L-arginin atau prekursor langsung urea pada siklus urea. Yang terakhir, nomor 15, seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Yang akan terjadi pada siklus urea adalah terjadi penurunan pembentukan urea karena protein otot tidak dapat terdegradasi lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ketik atau kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.